Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Lorena Indah Permata. Di sini saya akan membahas tentang mengenai sejarah Desa Beringin Makmur. Bersama saya saat ini adalah Bapak Bambang. Iya. Menjabat sebagai apa di desa ini, Pak? Saat ini saya sebagai sekretaris Desa Beringin Makmur. Oke. Saya ingin tahu sejarah dari Desa Beringin Makmur ini, Pak, sebelum dan saat ini tentunya. Bisa diceritakan, Pak? Ya, insya Allah ya. Jadi begini, Beringin Makmur ini sebetulnya awalnya itu adalah merupakan suatu daerah yang dimana daerah itu adalah daerah transmigrasi. Okay. Nah, daerah transmigrasi tersebut itu didatangkan dari Jawa pada tahun 1988 sampai 89. Nah, secara kebetulan saya juga termasuk salah satu yang terlibat di situ dengan penempatan di akhir tahun 89. Kemudian sebelum Beringin Makmur ini, desa ini bernama UPT 5 SP3 yang mana dikepalai seorang KUPT yang itu adalah dinas dari transmigrasi sendiri. Kemudian setelah itu berjelang kurang lebih 4 tahun sehingga desa ini dimulai persiapan UPT ini dimulai untuk persiapan menuju desa, sehingga di situ adalah masa transisi dan sebagainya. Pada waktu itu saya sebagai menjabat di keamanan waktu itu. Pada tahun 94 maka dimunculkanlah wacana itu dan dijadikanlah UPT ini menjadi sebuah desa sesuai dengan instruksi daripada Dinas Transmigrasi itu sendiri. Sehingga pada tahun 94 terbentuklah desa ini dengan nama pada waktu itu adalah Sialang Permai. Sialang Permai. Pada waktu itu adalah namanya Sialang Permai. Kemudian berselang beberapa tahun, Sialang Permai ini menurut orang-orang sepuh, orang-orang tua yang ada di sini namanya kurang pas. Sehingga pada waktu itu dijadikanlah dengan berbagai macam usulan terjadilah nama tersebut menjadi Beringin Makmur. Di mana beringin itu menurut filosofi daripada orang Jawa suatu pohon yang rindang. Nah, di mana pohon ini tumbuh besar, rindang dan bisa membawai atau bisa mengayomi orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, kemudian kata-kata makmur diharapkan masyarakat yang ada di desa ini nantinya akan bisa menjadi makmur. Pada tahun 94 sudah terbentuk itu. Kemudian dilanjutkan pada tahun 96 adalah masa peralihan dari desa dari UPT 5 SP3 dialihkan ke desa transisi yang namanya Desa Beringin Makmur, yang mana dijabat oleh seorang PJS kepala desa. Waktu itu namanya adalah Harun Suryadi untuk yang pertama kali. Nah, dari sana setelah ada penunjukan dari PJS kepala desa, saya sendiri sebagai pelaku menjadi kaur pemerintahan di situ. Nah, selanjutnya di tahun 96 sudah terbentuk itu semua seisi perangkatnya. Maka di tahun 98 pas krisis moneter tuh, di situ maka Desa Beringin Makmur yang tadinya adalah merupakan desa persiapan, desa transisi menjadi desa definitif. Maksudnya desa ini resmi menjadi Desa Beringin Makmur. Pada waktu itu kecamatannya masih Kuala Kampar, kabupatennya adalah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau di situ. Nah, selanjutnya di tahun 2000 itu kembali Beringin Makmur mengalami suatu perkembangan yang cukup pesat karena kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat pekebun, yang mana dari transmigrasi itu masing-masing kan diberikan lahan 2 hektar, kemudian lahan pekarangan 0,5 hektar. Dari sini bisa menopang kehidupan masyarakatnya. Dan pada waktu itu kurang lebih di tahun 2001 maka saya diajak bekerja sama dengan PJS kepala desa yang
baru sebagai penggantinya dari Pak Harun Suryadi yang meninggal dunia, itu untuk bisa masuk di dalam sebagai sekretaris desa sampai sekarang. Nah, di situ cerita saya. Sehingga dari perkembangan tersebut, Beringin Makmur ini dihuni khususnya mayoritas adalah penduduk dari Jawa. Dari Jawa, kemudian 10%-nya adalah penduduk tempatan yang dinamakan kalau orang pribumi orang pribumi atau penduduk lokal lah. Jadi 10% dari jumlah KK yang ada adalah 579 KK yang ada, itu kurang lebih hampir 60 orang atau 60 KK adalah penduduk tempatan atau penduduk lokal. Semua berjalan dengan baik, kemudian dari hari ke hari dengan perekonomian yang memadai. Walaupun moneter, kami tidak merasakan moneter karena pada waktu itu harga kelapa sawit pun udah bisa dinikmati atau bisa di atas rata-rata, sehingga masyarakat perkebunan, saya rasa semua di perkebunan itu tidak merasakan adanya moneter itu. Nah, kemudian yang pastinya kenapa sekarang masyarakat Beringin Makmur ini intinya menjadi apa yang diharapkan oleh orang tua dulu adalah makmur, karena mereka giat, rajin berusaha, gotong royongnya tetap dijaga, yang pastinya mereka tidak bermalas-malasan. Nah, kemudian pada saat ini sampai sekarang ini pun, kalaupun bergotong royong adalah di nomor satu kan. Sehingga alhamdulillah dengan perekonomian yang ada ini, mereka berkembang. Di samping punya jatah dari pemerintah 2 hektar itu, mereka bisa mengembangkan diri untuk membeli lahan ataupun ladang kebun untuk menambah ekonominya. Sehingga dari sahabat ini, dari masyarakat Beringin Makmur, ringkasnya itu banyak mereka yang saat ini sudah menjadi sarjana. Nah, sarjana apa aja, karena mereka banyak kuliah, dokter juga ada. Jadi ya semuanya berjalan dengan begitu, dengan kebersamaan. Walaupun di desa ini juga cuman tidak ada istilahnya, bukan cuman satu agama, tapi beberapa agama, beberapa suku, tapi kami enak itu, rukun. Nah, kemudian kita berjalan dengan baik, saling menghargai, saling menghormati. Kemudian di situ tidak ada rasa-rasa yang masalah istilahnya kayak dipojokkan ataupun dikucilkan itu, karena kita mayoritas terus terang aja tetap aja mayoritas adalah agama Islam, ini tentang agama. Dan pendidikan kalau dibandingkan di tahun sebelumnya tentunya lebih mapan sekarang, dikarenakan ekonomi sebagai masyarakat Beringin Makmur lebih baik dari 5 sampai 10 tahun ke belakang. Sehingga pada saat ini seandainya ada masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang perguruan, itu mustahil atau tidak masuk akal, karena dari segi ekonomi di atas bisa dikatakan menengah ke atas. Bisa dilihat, mungkin Anda tahu bahwasanya baik jalan-jalannya, perkembangan semua kami di sini jalan-jalannya itu semua telah disemenisasi, termasuknya juga rumah hunian. Itu bisa ditengok dari situ, udah jelas masyarakat ini kayak apa sih sebetulnya. Termasuknya mungkin dengan adanya keberadaan barang-barang mewah yang ada di sini, yang dipakai mereka itu, sehingga mustahil kalau mereka cuman anaknya putus sekolah, apalagi istilahnya tidak mampu untuk menyekolahkan sampai tingkat sarjana, apalagi sampai putus sekolah, karena mereka dipandang dalam segi biaya itu mampu. Jadi sekelumit Beringin Makmur, saya sampaikan tadi, ini adalah desa eks transmigrasi yang mana ditunjuk dari pemerintah. Lokasi ini ditempati untuk sebuah hunian ataupun bagian dari transmigrasi Indonesia, yang mana diasuh ataupun bapak asuhnya ada bapak angkatnya di sini adalah PT Sari Lembah Subur yang bekerja sama dengan Bank BNI pada waktu itu. Yang saat ini alhamdulillah semua sudah menjadi milik
terbebas dari hutang-hutang itu semua, sehingga sekarang menjadi milik pribadi dan bebas, mereka mau bekerja sama dengan siapapun, termasuk kita mau menjual buah ini, kalau dulu harus ke PT, begitu mau membutuhkan duit harus ke BNI, tapi saat ini bebas karena sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah diberikan sertifikatnya hak milik daripada kepemilikan kebun itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu di Beringin Makmur ini. Oke, tadi kan sebelum jadi desa Beringin Makmur, pertama di UPT 5 SP3. Iya. Bisa Bapak jelaskan maksud UPT itu singkatan dari apa? Unit Pemukiman Transmigrasi. Jadi semacam apa ya? Kalau bisa dibilang itu wilayah lah ya. Jadi U-nya itu unit ya, unit ya. P Pemukiman Transmigrasi UPT 5. Jadi nomor bagian kelima dari SP3 gitu. Jadi Desa Beringin Makmur ini dominan oleh transmigrasi, orang-orang transmigrasi pada zaman Soeharto itu, Pak? Yang jelas seperti itu karena istilahnya itu pengiriman ya, bisa pengiriman bukan barang ini, tapi ini tetap manusia, tapi yang jelas penempatan lah. Penempatan dari transmigrasi itu di era beliau gitu, di era Pak Harto. Jadi bisa dikaitkan itu adalah kebijakan pemerintahan waktu itulah. Jadi tidak terlepas dari apa yang disampaikan oleh pemerintah pada waktu itu untuk membuat pulau-pulau di Indonesia ini dapat dihuni oleh masyarakat seluruh Indonesia. Makanya karena mungkin pada waktu itu di Jawa yang paling padat, maka orang Jawa banyak yang ditempatkan di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Bukan cuma di Sumatera, Kalimantan mungkin ada juga, sampai Maluku, Papua. Tetapi kebetulan pada waktu itu saya sendiri ditempatkan pas di daerah yang saat ini saya tempati, yaitu di daerah Pelalawan, kemudian Provinsi Riau, yang pastinya kalau dulu sebelum ada pemekaran kami mengikuti kabupatennya Kampar, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa juga dulu sebelum ada Trantu itu sudah ada desa sebetulnya. Desa itu desa apa ya, kalau dibilang desa induk lah, namanya Desa Kerumutan, yang saat ini juga menjadi nama suatu kecamatan di situ, nama Kerumutan. Jadi terbelah-belah seluas itu menjadi beberapa desa transmigrasi. Kurang lebihnya dari satu kerumutan itu ada 4 desa yang terbentuk dari transmigrasi gitu. Oke. Bapak menjabat jadi sekretaris desa di Beringin Makmur sekarang ini sudah berapa tahun? Ya, kalau dihitung tadi saya sampaikan di 2001 sampai sekarang kurang lebihnya ya hampir 29 tahun ya. 29 tahun saya bekerja di desa. Nah, sebelumnya keamanan, kemudian di pemerintahan, kemudian langsung di sekretaris sampai sekarang. Dan alhamdulillah pada waktu tahun 2007 kemarin, waktu ada program dari Presiden SBY bahwasanya setiap perangkat desa atau sekretaris desa harus diangkat menjadi pegawai negeri. Salah satunya saya. Ini kebetulan nasib baik lah dari mereka. Dan tidak semua dapat itu, hanya beberapa yang ternyata sekali angkatan itu berikutnya tidak ada lagi kebijakan seperti itu. Dan pada saat ini mungkin saya pun tidak lama lagi juga akan pensiun dari pekerjaan ini. Ingat juga sudah ya cukup lama lah, kalau bisa dibilang itu saya adalah juga termasuknya yang terlibat dalam adanya Desa Beringin Makmur ini. Selama 29 tahun bekerja sebagai sekretaris desa, banyak nggak sih Pak perubahan-perubahan yang ada dalam pemerintahan, terutama di Desa Beringin Makmur itu? Yang jelas banyak sekali. Jadi dari pertama kita ini diarah-arahkan, dituntun, kata orang Jawa ya, diarah-arahkan oleh pejabat, oleh penguasa ataupun ya istilahnya dari pihak transmigrasi, diarah-arahkan, dan kita tidak bisa bergerak sendiri. Kemudian kekurangan dana dan biaya itu sangat minim sekali. Jadi pembangunan pada waktu itu sangat kayaknya tidak ada, karena waktu itu dana pun tidak ada masuk gitu. Kemudian
setelah masuk kita ke era reformasi itu mulai sudah dana itu sudah mulai ada masuk, tetapi tidak banyak. Nah, kemudian pada waktu di era Jokowi inilah, kurang lebihnya sudah hampir 2 periode ini, setiap desa itu sudah diberikan dana hampir 1,5 M per desa sampai sekarang yang dikelola. Jadi setiap tahunnya setiap desa di Indonesia ini sesuai dengan wilayah, jumlah penduduk dan sebagainya itu mereka berbeda-beda dari 1 sampai yang ada yang 2M. Itu tergantung dari kondisi wilayahnya. Maka kalau dibilang perubahannya itu sangat drastis. Dari dulu kita cuman bisa istilahnya cuman bisa beli motor. Kalau sekarang ibaratnya kita mau beralih ke mobil itu tidak sulit gitu, karena itu tadi di samping perkembangannya, kemudian infrastruktur yang memadai yang mendukung untuk itu, sehingga saat ini banyak dari masyarakat itu yang mencoba konsumsi daripada kebutuhan kebutuhan sandang, bisa dibarangkan kebutuhan selain kebutuhan daripada kebutuhan makan dan minum, kebutuhan pokok itu banyak sekarang beralih mencoba-coba seperti itu karena mereka bisa sih. Jadi jauh, kalau dulu mungkin 10, sekarang udah menjadi lebih dari 100 seperti itu. Itu perbedaan daripada dulu dan sekarang. Bapak 29 tahun menjabat sebagai sekretaris desa, tidak ada niatan untuk menjadi kepala desa ataupun pemimpin di desa Bering Makmur gitu, Pak? Ya, saya rasa kalau semua orang mungkin punya niat. Semua orang kalau ditanya itu pasti ada. Saya pun dulu bilang mungkin ada, tetapi itu tidak kami lakukan. Kenapa? Yang pertama mungkin dari usia mungkin sudah tidak lagi seperti yang diharapkan. Nah, kemudian dari cara berpikirnya juga sekarang ini udah beda karena zamannya zaman IT. Kemudian sekarang kalau memang kita tidak menyadari bahwasanya kesempatan untuk generasi yang di belakang saya atau generasi muda itu mau kapan untuk bisa tampil. Nah, sehingga kalau menuju ke sana mungkin saya katakan bisa 90% saya katakan tidak. Kenapa? Itu tadi. Ya, biarlah kesempatan untuk mereka-mereka yang ataupun anak-anak kita yang masih muda untuk bisa membangun desanya. Yang sudah sarjana balik lagi ke desa, bangun desanya untuk menjadi lebih baik. Kemudian mereka juga energik. Yang jelas IT mereka menguasai dengan perkembangan seperti yang saat ini. Kalau dulu jadi kepala desa gampang, yang penting bisa ngetik. Nah, ketiknya pakai gini, tak. Nah, kalau sekarang nggak bisa komputer, istilahnya nggak bisa mainkan HP, nggak bisa main laptop, itu kepala desa itu udah nggak zamannya. Jadi makanya kita harus sadar diri bahwasanya kesempatan bagi generasi muda penting, artinya untuk meneruskan kelanjutan daripada pembangunan di desa. Nah, tentunya desanya sendiri. Makanya para sarjana yang sudah lulus dari sana-sana diharapkan kembali ke desa ini untuk bisa bersama-sama membangun desa ini. Tentunya kami cuman sebagai pembimbing, pengarah, ataupun ya bisa dikatakan menasehati lah, seperti itu kalau diperlukan. Kalau memang sudah bisa ya silakan. Yang pastinya kita berikan kesempatan untuk kaula mudanya, seperti itu. Oke. Bapak bilang tadi kan sebentar lagi akan pensiun. Ada nggak sih Pak harapan untuk penerus atau pengembang desa ini untuk kedepannya gitu? Yang jelas harapannya begini. Jadi mereka diharapkan bekerja lebih baik untuk bisa menata desa ini, tidak menyombongkan diri karena kebisaannya, selalu bergotong royong, bekerja sama. Nah, kemudian yang pastinya pikirkan masyarakat, jangan mikirkan diri sendiri ataupun golongan. Karena bagaimanapun pemimpin kalau sudah berpikir ke masyarakat tanpa memikirkan diri sendiri dan golongan, itu saya yakin bahwasanya desa ataupun masyarakat yang dipimpinnya itu akan sejahtera. Karena bagaimanapun memikirkan diri sendiri dan golongan itu cenderung korupsi. Nah, itu kalau bisa lah seperti itulah. Tapi kalau mereka mau memikirkan masyarakatnya, mereka kan tahu bagaimana masyarakat saya, kemudian bagaimana mengolah dana ini. Karena jangan dianggap bahwasanya kalau dulu kalau dulu bisa dibilang
yang mengoreksi atau yang mengawasi itu ya nggak banyak, paling-paling inspektorat, ya ada BPK itu. Kalau sekarang udah ada semua mengawasi, LSM ada, Polri ada, Kejaksaan ada, sampai ke KPK. Jadi makanya kalau menggunakan dana dari pemerintah khususnya, mereka harus hati-hati. Oleh karena itu harapan saya, kalaupun nanti ada pemimpin di desa ini, yang jelas diharapkan mereka masih muda, energik, nah kemudian wawasannya jauh, dan senang bergotong royong, kemudian tidak meremehkan yang tua-tua atau yang sudah berpengalaman, untuk membawa desa ini lebih baik lagi, seperti itu. Terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Semoga harapan bisa terwujud. Amin, dan semoga desa Beringin Makmur bisa lebih maju. Amin. Terima kasih juga. Terima kasih. Sekian dari saya, bincang-bincang bersama Bapak Bambang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.